Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Baik, dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan ini, di pertemuan ke-7 masih membahas tentang gabungan tindak pidana atau konkursus. Nah, saya akan mengulas sedikit mengenai konkursus. Jadi konkursus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konkursus murni dan yang kedua adalah konkursus yang tidak murni. Konkursus yang murni ini adalah konkursus idealis, yaitu satu orang dengan satu perbuatan itu mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Ini berada di dalam pasal 63 ketentuannya. Kemudian konkursus idealis ini adalah satu orang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, dan ini ada di dalam pasal 65. Kemudian konkursus yang tidak murni ini disebut juga dengan voortgezette handeling. Nah, mengapa disebut tidak murni? Karena jika dilihat dari perbuatannya ini dilakukan lebih dari satu perbuatan. Dan ini diatur di dalam pasal 64 KUHP yang stelsel pemidanaannya adalah kumulasi. Nah, kita akan coba membahas tentang perbuatan berlanjut. Jadi menurut pasal 64 ayat 1 ini berlaku sistem absorpsi, yaitu yang dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Kemudian pasal 64 ayat 2 ini merupakan aturan khusus di dalam pemalsuan dan pengrusakan mata uang. Baik. Kemudian pasal 64 ayat 3 ini merupakan ketentuan khusus di dalam kejahatan ringan yang merupakan perbuatan yang berlanjut. Nah, jadi menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut ini yang pertama adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang, kemudian di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tapi di sini tidak terlalu lamanya ini memerlukan penafsiran khusus. Nah, kemudian saya akan contohkan dulu mengenai perbuatan berlanjut ini contohnya apa. Jadi di sini di pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa kasus pemalsuan uang ini seseorang yang mencetak uang palsu di dalam jumlah banyak ini tidak mungkin untuk dikoleksi. Jadi, setelah dicetak ini kemungkinan disimpan, kemudian pada saat waktu-waktu tertentu barulah uang palsu tersebut diedarkan. Dan perbuatan ini adalah perbuatan satu rangkaian dan perbuatan ini adalah perbuatan berlanjut. Jadi ini adalah contoh dari voortgezette handeling. Kemudian di sini saya lanjutkan mengenai contoh perbuatan dari mencuri. Jadi misalnya seseorang ART ini mencuri uang di rumah majikannya dengan cara mengambil setiap hari. Misalnya setiap hari Senin dia ambil atau dia curi 2 lembar uang. Kemudian hari Selasanya dia curi kembali 2 lembar dan seterusnya. Jadi untuk kasus ini hanya dikenakan pasal 362 KUHP saja. Nah, saya akan coba membahas mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Ini termasuk ke dalam konkursus murni ya. Nah, seseorang yang beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Nah, saya akan coba bacakan pasalnya. Ini diatur di dalam pasal 65 ayat 1. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ini contohnya adalah
mencuri, memperkosa, dan membunuh. Kemudian di sini sehingga merupakan beberapa kejahatan. Jadi beberapa kejahatan ini adalah kejahatan ditambah dengan kejahatan. Jadi kejahatannya lebih dari satu. Yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana. Nah, pidana pokok yang mana? Nah, di sini adalah pidana yang dijumlahkan tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya. Yaitu di sini nanti ada contoh kasusnya. Kemudian pasal 65 ayat 2 ini adalah maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Nah, jadi di sini ada contoh kasus dari concursus realis. Nah, concursus realis ini yang diancamnya adalah pidana pokok yang sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan, dan ini diatur di dalam pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan maksimum. Tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Dan ini bisa disebut juga dengan absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Jadi di sini ada contohnya. Contoh yang pertama ini adalah A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Dan ini hanya contoh saja ya supaya mempermudah untuk kita memahaminya. Nah, terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun. Pidana terberatnya ini adalah 9 tahun. Jadi 9 tahun ditambah sepertiganya adalah sepertiga dikali 9 sama dengan 3. Jadi 9 ditambah 3 adalah 12 tahun. Nah, apabila dijumlahkan 4 ditambah 5 ditambah 9 ini jumlahnya adalah 18 tahun. Dan ini bukan yang 18 tahun yang dikenakan, tetapi adalah yang 12 tahun. Kemudian di sini ada contoh lain. A. Melakukan 2 kejahatan yang diancam pidana masing-masing 2 tahun dan 9 tahun. Apabila dijumlahkan ini adalah 11 tahun. Tetapi tidak boleh lebih dari maksimum yang terberat ditambahkan sepertiga. Jadi kita hitung kembali sepertiga dikali 9, karena di sini yang terberat adalah 9 tahun, jadi sepertiga dikalikan dengan 9 sama dengan 3, jadi 9 ditambah dengan 3 adalah 12 tahun, maka yang dikenakannya ini adalah 2 ditambah 9. 2 ditambah 9 adalah 11 tahun. Jadi bukan yang 12 tahun. Karena di sini hakim akan mengacu pada pasal 65 ayat 2 KUHP. Jadi hakim boleh menjumlahkan untuk contoh yang kedua. Nah, di sini kesimpulannya adalah pidana pokok yang mana? Yakni pidana pokoknya adalah contoh yang ke-1 adalah 12 tahun. Kemudian maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut, yaitu di dalam contoh kedua adalah 11 tahun. Dalam hal ini hakim boleh menjumlahkan karena sesuai dengan pasal 65 ayat 2. Nah, di sini ada concursus realis yang berupa kejahatan. Jadi concursus realis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kejahatan dengan kejahatan, yang kedua adalah kejahatan dengan pelanggaran, kemudian adalah concursus realis pelanggaran dengan pelanggaran.
Saya akan coba membahas tentang kejahatan dengan pelanggaran. Jadi, menurut pasal 66 KUHP ini, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Jadi sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Baik, saya akan coba membacakan kembali. Di sini adalah kaitannya dengan pasal 66 ayat 1, yakni dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Jadi perlu digarisbawahi, di sini pidana pokok yang tidak sejenis itu misalnya adalah pidana mati ditambah dengan pidana penjara, atau pidana penjara ditambah dengan pidana kurungan, atau pidana kurungan ditambah dengan denda. Kemudian di sini dapat disimpulkan dari pasal 66 ini, semua perbuatan yang dijatuhi, semua perbuatan yang dilakukan ini dijatuhi pidana atau masing-masing dijatuhkan pidana. Kemudian tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, karena di sini sama dengan kewenangan hakim. Nah, saya akan mencontohkan di sini misalnya A melakukan dua perbuatan, yaitu yang pertama adalah pelanggaran, kemudian yang kedua adalah kejahatan. Jadi masing-masing pidananya ini yang pertama adalah 9 bulan kurungan. Mengapa 9 bulan kurungan? Karena biasanya kurungan itu kurang dari 3 tahun. Kemudian di sini ada 2 tahun penjara, atau 2 tahun penjara ini kita konversikan ke dalam bulan. Jadi sama dengan 24 bulan. Nah, dalam pasal 66 ini semua hukuman ini harus dijatuhkan. Maka 24 bulan ini kemudian dikalikan dahulu dengan 1/3. Jadi 1/3 dikalikan 24 ini sama dengan 8. Kemudian 24 ditambah 8 ini sama dengan 32 bulan. Nah, apabila kita hitung keseluruhannya, 9 bulan ditambah 24 bulan ini adalah 33 bulan. Jadi yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 33 bulan, tetapi yang dijatuhkan adalah 32 bulan. Karena 33 bulan ini melebihi, maka yang diambil adalah 32 bulan. Nah, kemudian saya akan coba membahas mengenai konkursus realis pelanggaran ditambah dengan pelanggaran. Nah, konkursus realis pelanggaran dengan pelanggaran ini diatur di dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidananya ini dijumlahkan. Nah, di sini dalam pasal 70 ayat 1, saya akan coba membacakan kembali pasalnya. Jika ada perbarengan seperti tersebut, pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Nah, mengenai pelanggaran di dalam pasal 2 ini di dalam ayat 2 ini mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah 1 tahun 4 bulan. Sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti paling banyak adalah 8 bulan. Jadi 1 tahun 4 bulan ini kita konversikan kembali ke dalam bulan. Ini sama dengan 16 bulan. Nah, di sini ada
contoh, misalnya A ini melakukan pelanggaran yang masing-masingnya ini diancam pidana hukuman 9 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya ini adalah 9 ditambah 9 sama dengan 18 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 ini KUHP sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan atau sama dengan 16 bulan. Jadi, apabila A melakukan pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2, yaitu pidana maksimumnya harus dijatuhkan adalah 16 bulan atau sama dengan 1 tahun 4 bulan. Nah, untuk konkursus realis ini, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili saat berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Ini merupakan pedoman dan di sini ada contoh kasusnya. Misalnya A ini pada tanggal 1 Januari 2007 ini melakukan pembunuhan. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2007 A ini melakukan pencurian. Dan 10 Maret 2007 A ini melakukan pencurian kembali. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam satu perkara hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja atau nihil. Mengapa? Karena hal ini sudah tercover pada tindak pidana yang pertama yang sudah diadili. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3, maka vonis kedua ini dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3, dan ketika hakim belum menjatuhkan vonis ke-1 dan belum ditambah dengan pidana terberat ditambah 1/3, maka hakim boleh menambahkan pidana, yaitu kurungan dari pidana terberat ditambah 1/3. Jadi di sini misalnya apabila vonis ke-1 terberat ditambah 1/3, misalnya membunuh ini adalah maksimumnya adalah 20 tahun. Akan tetapi putusan yang pertama ternyata hakim memutuskan 15 tahun. Kemudian terungkap lagi bahwa ia melakukan pembunuhan direncanakan, maka hakim hanya boleh menjatuhkan vonis kedua adalah sisa pidana terberat ditambah 1/3. Jadi sisa terberatnya adalah 5 tahun, sehingga apabila dijumlahkan ini menjadi 20 tahun. Nah, jadi pasal 71 KUHP ini berhubungan dengan pengertian perbarengan. Ini ada di dalam pengertian ketiga perbarengan atau konkursus. Jadi, oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan atau sekaligus. Tetapi di dalam prakteknya, jaksa ini tidak selalu mengajukan perkara secara bersamaan atau sekaligus, karena di sini adalah alat buktinya yang kurang lengkap atau faktor yang lainnya. Kemudian di sini atas dasar tersebut, maka konkursus ini adalah berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun memberatkan menurut sistematika KUHP. Nah, itu dianya yang dapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.